Senang bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda, melayani Gereja Mawar Syaron Jakarta Barat. Sepanjang hari ini saya menikmati sekali company teman-teman yang ada di sini, dan bersyukur juga melihat gereja yang selalu bertumbuh dan mengasihi Tuhan, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang melayani. Hari ini di ibadah yang terakhir ini saya ingin menyampaikan tentang satu khotbah yang saya beri judul mengejar kebaikan, chasing kindness, mengejar kebaikan. Bapak Ibu tahu di dunia yang kita tinggal sekarang, kebaikan masih ada, saya masih percaya dan masih berpikir positif. Namun memang hati manusia itu tidak selalu lembut ya, tidak selalu lembut. Terkadang bisa keluar kerasnya, keluar jahatnya, keluar keluar irritatednya. Dan kita coba lihat apa yang Alkitab ajarkan dan bagaimana kita bisa menyikapi apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman supaya kita ini berlaku baik kepada semua orang. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mulai dari ayat yang ke-25, Lukas pasal yang ke-10. Perikopnya berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu lalu..." melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Di sini kita lihat ada satu cerita di mana ada satu orang pergi dari satu area ke area yang berikutnya, tetapi di tengah jalan dia dirampok dan dipukuli habis-habisan sampai setengah mati. Tapi di sini kita lihat ada 3 orang yang melewatinya. 2 dari antara mereka yang melihat itu 3 orang, tetapi ada 2 dari antara mereka hanya melewati saja, tapi yang satu menunjukkan kebaikan. Kita melihat Alkitab mengajarkan juga buka bersama saya di kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Efesus yang keempat itu mulai dari ayat yang ke-17, perikopnya berjudul Manusia Baru. Ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu."
Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Jadi be kind to each other. Alkitab mengajarkan supaya kita ini ramah dan baik seorang dengan yang lain. Pada waktu liburan Lebaran kemarin tahun 2022, saya tinggal di Surabaya. Lalu ada teman yang datang dari Jakarta terus menginap di rumah kami selama 1 minggu, satu keluarga. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri kalau Lebaran kan banyak sekali tempat makan restoran itu tutup ya. Jadi hari itu pas hari hanya itu kita cari makan susah, di mana-mana tutup. Terus kita menemukan satu tempat yang buka, lalu kita masuklah di sana. Waktu kita masuk di sana, restorannya ramai sekali, karena memang hanya beberapa yang buka, jadi orang pada pergi ke itu kan restoran yang yang buka. Jadi kita masuk, restorannya ramai sekali, kita duduk, pelayannya hanya beberapa kelihatan pelayannya hanya 2 atau 3 orang begitu. Jadi saya bayangkan mereka overload sekali karena understaff ya. Terus kita duduk di sana, pada waktu saya duduk di satu meja, di meja sebelahnya itu kelihatan sekali orang nggak sabar begitu. Ya bisa dimengerti, pasti pelayanannya jelek hari itu. Siapa yang bisa melayani segitu banyaknya, restoran penuh, pelayan hanya 2 orang, 3 orang. Terus marah orangnya marah. Marahnya itu, ini gimana sih pelayanannya gitu. Saya sampai mikir sebetulnya, ya kan harusnya bisa dimengerti ya. Kan memang restorannya pelayannya sedikit, pelanggannya banyak. Jadi dia marah itu. Marah, agak maki sedikit, emosi, ya kita diam aja. Tapi terkadang orang itu bisa begitu sama orang lain ya, termasuk kita. We can be very unkind dengan orang lain. Kita bisa, dan seringkali kita ini unkind, tidak ramah, tidak baik kepada orang yang ada di sekeliling kita. Pasangan kita, anak kita kalau ngomong sama anak orang lain seringkali lebih halus daripada ngomong sama anak kita sendiri. Ya kan? Sama anak orang lain salah kita, oh ya it's okay, gak apa-apa, udah jatuh biasa aja, nanti ada yang bersihin kok. Tapi kalau anak kita sendiri, itu mata taruh mana ya? Atau bicara sama pasangan, bicara sama orang dekat lah pokoknya. Hari ini kita belajar mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, karena itu sebetulnya adalah kehendak Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kok terkadang kita ini sulit untuk baik sama orang lain? Why? Why is it difficult to be kind? Terkadang. Kita lihat tadi di Lukas pasal ke-10 lagi. Oke, kita lihat masing-masing itu ya, orang yang tercatat di sana. Lukas pasal yang ke-10 tadi, kita lihat dari ayat, sebentar. Oke, kita lihat di ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, kenapa kok seorang imam itu udah melihat tapi dia nggak tahu caranya berbuat baik? Dia nggak mau berbuat baik, kenapa begitu? Terkadang Bapak Ibu, orang itu sulit berbuat baik sama orang karena orang tersebut tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya. Ini bisa karena budaya, bisa karena kurangnya teladan, tapi ini seringkali berbuat baik adalah sesuatu yang tidak alami yang orang bisa lakukan. Paham ya? Ada budaya-budaya tertentu yang tidak menjunjung tinggi keramahan. Ada?
Ada budaya-budaya tertentu, oh ini budaya dari misalnya dari luar pulau mana, luar negeri mana, negara mana, cenderung bawaannya lebih keras begitu. Jadi orangnya cuek, ada apa-apa biarin saja gitu. Saya masih ingat dulu ada teman yang bilang begini, saya dulu diajari sama orang tua saya, kalau sampai melihat kecelakaan di jalan, jangan ikut-ikut, pergi aja. Soalnya kalau kamu ikut-ikut mau bantu nanti kamu yang kena. Ini entah itu zaman tahun berapa. Kalau sekarang harusnya yang enggak segitunya. Tapi ada pengertian itu kan. Nah, pengertian seperti itu kan membuat orang akhirnya kalau ada sesuatu kita mikir, udahlah biarin, jangan ikut-ikut. Nanti enggak ikut-ikut apa-apa tapi bisa kena nanti disuruh mengganti rugi, ikut disalahin gitu. Jadi mending cuek aja jalan gitu. Nah itu budaya bisa. Bisa juga karena kurang teladan. Tinggal di rumah tangga yang dimana semua yang didapatkan adalah kasar. Oke, papa sama mama tengkar terus ngomongnya nggak ada filternya. Apapun keluar, anak-anak melihat itu terus. Dulu saya punya teman pada waktu kuliah dulu. Beberapa bersaudara begitu tinggal bersama-sama, mereka bersaudara gitu ya, jauh dari rumah kan, itu tempat yang jauh begitu kita kuliah. Lalu di rumah mereka kalau kita datang begitu mereka sering ribut antar saudara itu sering ribut. Mereka sering ribut antar saudara, lalu pernah sekali ribut itu gara-gara apa tahu? Ribut itu gara-gara mie instan. Ribut rame, kita pikir karena apa? Karena mie instannya dimakan sama adiknya. Jadi dia marah besar gara-gara itu mie instanku kamu makan. Gitu. Jadi antar saudara bisa hitung-hitungan masalah mie instan. Bisa terjadi. Akhirnya dia susah menjadi ramah dan susah menjadi baik sama saudara sendiri. Kenapa begitu? Ya setahu saya memang satu keluarga begitu sayangnya. Jadi seringkali Bapak Ibu, untuk seseorang itu bisa sulit menjadi baik sama orang lain, itu karena demikian ya. Karena demikian. Saya ingat lagi sekali ini, saya tiba-tiba teringat. Pernah sekali makan sama beberapa teman gitu. Setelah makan di restoran, lalu kan keluar bilnya harus kita bayar. Habis itu ada kembalian ya, kembalian tuh berapa nggak banyak, mungkin 8.000, 6.000 atau berapa begitu. Semua sudah berdiri, jalan gitu emang kita tinggal buat tips gitu. Lalu dia jalan, dia lihat itu, dia ambil. Dia bilang cari uang susah, masukin kantong. Ya kan, cari uang susah, ya benar ya itu yang kerja juga cari uang susah, ini kan uang buat mereka gitu. Tapi kadang orang bisa tega, bisa bodoh amat, cuek, biarin aja gitu. Karena memang tidak tahu caranya atau tidak mendapatkan teladan. Jadi bisa begitu. Ya, bisa begitu orang sulit untuk berbaik sama orang lain. Lalu kita lihat ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang tadi imam itu melewati, kemungkinan karena dia tidak tahu caranya menjadi baik, tetapi orang Lewi ini juga melewati orang itu ya. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa? Apalagi yang bisa menyebabkan orang itu sulit untuk baik sama orang lain? Nah Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa baik sama orang lain karena kita itu luka, ada di dalam diri kita ada luka. Kalau di dalam diri itu ada luka, itu susah untuk kita itu baik sama orang. Anda bayangkan kita itu seperti punya tangki ya, punya tandon. Namanya tandon cinta, tandon kasih. Setiap orang itu bayangkan ada tangkinya di sini. Nah, tangki itu harus terisi penuh dengan kasih, sebaiknya tidak ada luka di dalamnya, kalau ada pun sebaiknya sembuh. Dan kalau tangki itu sudah terisi dengan kasih cukup banyak dan akhirnya dia meluber keluar, overflowing, akhirnya itu bisa diberikan pada orang lain secara mudah. Dan itu bisa diberikan. Tapi kalau tidak ada, maka tangkinya kosong, karena tangkinya kosong, ada luka di dalam lagi, jadi ngelihat orang semua jadi jadi cuek, jadi tidak ada perasaan ke sana karena mikirnya ya aku aja susah kok ngurusin lo gitu. Kira-kira begitu. Ya. Karena sebagian dari kita mungkin pernah diperlakukan dengan tidak adil, pernah dilukai,
pernah dirugikan, pernah dilecehkan, pernah semua, jadi banyak sekali. Ada satu contoh yang bagus di Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf itu mengalami banyak sekali luka dalam hidupnya. Anda bisa bayangkan gak jadi dia? Waktu dia masih muda, dia menyampaikan mimpinya dengan lugunya, anak masih umur segitu, ngomong apa adanya, sama saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Setelah di dalam sumur, diangkat sih nggak jadi dibiarin mati, tapi bukan diangkat untuk dibawa pulang, tapi dijual. Di sini pernah ada yang mengalami dimasukkan sumur? Nggak ada ya, tapi Yusuf dimasukkan sumur, dijual. Setelah itu bekerja di tempat Potifar, dan di sana dia difitnah lagi. Difitnah, lalu dia diperlakukan dengan tidak adil, dimasukkan ke dalam penjara, di penjara ketemu dengan orang, dijanjikan sesuatu, lalu diingkari. Jadi benar-benar dia mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Di dalam dirinya apakah ada luka? Harusnya ada Bapak Ibu, harusnya ada. Kalau saya sekilas lihat ya, harusnya ada luka. Kenapa? Karena begini, selama dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia nggak pernah pulang cari papanya. Iya nggak? Dia nggak pernah suruh pulang. Aneh kan? Harusnya dia kan mikir, papa saya masih hidup nggak ya? Kan dia tahu papanya nggak, tapi dia terlalu, mungkin pada saat itu terlalu luka, terlalu pahit, terlalu bitter. Akhirnya udah, that's it. Aku anggap nggak ada saja. Itu yang dilakukan luka. That's what grief does to your life. Akhirnya membuat kita menjadi orang yang dingin. Tidak bisa berlaku suatu. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda di dalam Tuhan, kalau Anda ada luka dalam hatimu, ya, percayalah, Tuhan akan kejar terus. Tuhan akan kejar terus sampai Anda sembuh. Dan itu Dia lakukan karena Dia baik. Oh ya, kita punya kehendak bebas dan menolak. Dikejar kita kabur, dikejar kabur bisa. Bisa aja kabur sampai kita mati, bisa. Karena kehendak bebas itu tadi. Tapi Tuhan itu baik, Dia kejar terus. Demikian juga di dalam kasusnya Yusuf. Anda bisa bayangkan dia orang yang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Pada waktu itu orang bangsa Israel datang untuk antri makanan pada waktu kelaparan, masa kelaparan. Orang antri, kok tepat ya, waktu dan jam dan menitnya dan harinya, kok bisa dia yang melayani saudara-saudaranya. Kan aneh, itu karena memang sudah divine, sesuatu yang ilahi yang sudah Tuhan tentukan. You can run but you cannot hide. Tuhan akan temukan engkau dengan masa lalu yang kau berusaha kubur, dengan luka yang belum selesai yang kau diamkan dan kau abaikan, Tuhan akan kejar itu. Tapi tujuannya baik, supaya Anda sembuh. Dan jika Anda sembuh, Anda akan berubah. Jika Anda berubah, Anda akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita lihat, coba buka bersama saya di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-50. Anda tahu Kejadian di mana? Tahu ya, kalau Anda tahu nanti coba pulang tanya MSJ 1-nya kapan ada pendaftaran. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 kita lihat ayat yang ke-19. Kita melihat bagaimana Yusuf itu sembuh dari lukanya. Oke. Dia sembuh dari lukanya karena dia menerima, Bapak Ibu. Menerima kejadian yang lampau, yang begitu menyakitkan. Dan bukan hanya menerima, tapi dia menemukan arti di balik semua kejadian itu. Karena dia menemukan arti, dia mendapatkan penerimaan. Ya, pada waktu mendapatkan penerimaan, dia sembuh. Ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bagus ya? Emangnya aku yang pengganti Allah, itu dia tahu diri. Dia bisa berkata bahwa, awas kalian ya, buang aku. Tahu rasa sekarang. Awas kalian dulu memperlakukan aku dengan seperti itu. Enggak, tapi dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Akukah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Hebat. Hebat. Itu kita juga harus belajar begitu. Ya. Aku sekarang mengerti kenapa dulu dia meninggalkan aku. Aku sekarang mengerti kenapa kok papa mama dulu. Ya, ini dan itulah. Ya. Tapi bisa melihat di balik semua itu ada rencana. Jadi penerimaan itu adalah sesuatu yang baik. Oke, jadi itu sedikit mengapa orang sulit untuk menjadi baik dan ramah pada orang lain. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengejar kebaikan itu sendiri? Bagaimana kita bisa mengejar kebaikan? Kita lihat kembali ke kitab Lukas pasal yang ke-10. Oke. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi kebaktian nomor 2 kita bahas panjang lebar tentang mengerti belas kasihan. Di sini kita lihat si orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Orang itu bisa tergerak untuk merasakan belas kasihan terhadap orang lain hanya dengan satu cara, Bapak Ibu. Kalau dia menyadari bahwa dia sendiri adalah produk daripada belas kasihan. That's it. Itu saja. Selama kita tidak paham bahwa kita ini produk daripada belas kasihan, kita susah untuk berbelas kasihan sama orang lain. Kita akan melihat orang lain dengan kacamata yang tega. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini produk daripada belas kasihan, maka kita bisa memberikan kepada orang lain belas kasihan tersebut. Ayat yang ke-34 sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita mengejar kebaikan? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Cara kita menunjukkan kebaikan ke orang lain adalah yang pertama kita tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua adalah kita mendahulukan orang lain di atas diri kita sendiri. Pada waktu selama kita bisa. Oke? Putting others above diri kita sendiri, above yourself. Ya, mempersilahkan orang lain terlebih dahulu. Itu caranya. Ada satu cerita, ada seorang anak suatu ketika lagi main-main di neighborhoodnya gitu, di kompleks. Lagi main di kompleks, lalu dia melihat satu orang pria sedang cuci mobil. Nah mobilnya ini kelihatan kalau mobil baru yang bagus. Oke, a very nice new car. Dia lagi cuci di sana. Waktu anak ini lewat, anak ini bilang, "Hey mister, nice car," katanya ya, nice car, very nice car. Lalu si pria itu bilang begini, "Hey, thanks," katanya. "Ini adalah hadiah dari saudaraku. It's a gift from my brother." Terus si anak itu bilang, "Oh wow," katanya. Ya kan? Lalu si pria itu mikir, pasti dia berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki saudara seperti itu. Ya, saudara memberikan aku mobil. Anak itu bilang, "Wow," dia pasti mikir, "Aku ini beruntung ya dapat punya saudara seperti itu yang memberi aku mobil baru." Tapi anak ini bilang begini. Dia bilang, "Wow, I wish I had a brother like that." Bukan saya berharap saya memiliki saudara seperti itu, bukan. Tapi dia bilang, "I wish I was a brother like that." Saya berharap saya ini menjadi saudara seperti itu. Saudara seperti saudaramu. Orang ini bingung, apa sih maksudnya anak ini? Dan anyway, dia nggak anggap. Lalu dia bilang sama anaknya, "You wanna ride? Mau ikut naik? Mau ini putar-putar?" Anaknya bilang, "Oke, mau." Oke, anak itu naik di mobil baru, diajak putar sama si pria ini. Lalu anak ini bilang sama dia, "Hey mister, bisa nggak kamu lewat di rumahku dan berhenti sebentar?" Terus si misternya ini, si pria ini mikir bahwa pastilah dia mau show off ya, dia mau pamer. Dia mau tunjukin teman-temannya kalau dia naik mobil baru. Gitu. Dia muter ke arah rumah anak itu, lalu dia berhenti di depan. Setelah berhenti di depan, anak ini bilang sama dia, "Tolong tunggu di sini sebentar ya, saya mau masuk sebentar."
Si pria ini nunggu, lalu dia lari ke dalam, anak ini, dia panggil adiknya yang cacat, ya, adiknya yang handicap, disable, dia ajak adiknya keluar perlahan-lahan, lalu dia tunjukkan mobil itu, terus dia bilang sama adiknya, suatu hari aku akan beliin kamu mobil seperti itu. Someday I will buy you a new car like that. Karena dia bukan mikir, wah enak kalau saya yang bisa terima, tapi dia mikirnya bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi cara untuk menunjukkan kebaikan itu salah satunya adalah mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Oke. Lalu ayat yang ke-34 kita lihat, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia, maaf. Lalu berikutnya ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan satu cara lagi bagaimana kita bisa mengejar kebaikan pada orang lain, yaitu kita bisa berbaik hati kepada orang lain melalui harta kita, melalui uang kita. Seperti yang dicatat oleh Alkitab, orang Samaria ini, he was kind with his money. Dan ini penting, ya. Kenapa? Karena kalau he was kind with his money, kalau dia baik dengan uangnya, berarti dia baik dengan hatinya, bukan? Karena di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Jadi he was kind with his heart, dengan hatinya. Dia dahulukan orang itu, lalu dia bayari dia. Ya, dia bayari dia tahu orang inilah sedang perlu, dia balut lukanya, dia obati, dia rawat di penginapan. Nah tapi Anda bisa berkata, iya tapi saya nggak punya uang banyak nih, gimana? Well you can be kind, Anda bisa kind, mengejar kebaikan dengan waktumu kan? Kan katanya waktu itu uang, time is money. Kita bisa melakukan, memberikan waktu kita kepada orang lain ya. Amin, Bapak Ibu. Coba perhatikan ada berapa banyak orang di sekeliling Anda yang perlu perhatian Anda. Dan kalau Anda bisa membagikan waktu Anda sedikit aja, ini sebetulnya adalah kehendak Tuhan untuk kita melakukan penjangkauan. Bukan penjangkauan hanya semata-mata untuk menjangkau mereka ke gereja, tentu itu sesuatu yang sangat baik. Anda harus melihat bahwa di gereja begitu banyak orang diubahkan, begitu banyak keluarga dipulihkan, begitu banyak anak-anak dibesarkan dengan, dididik dengan baik sesuai firman Tuhan, ya tentu. Tapi bukan hanya itu, tapi bisa menjangkau orang yang ada di sekeliling Anda dan menjamah hidup mereka sehingga keberadaan kita bagi mereka itu mereka menemukan kasih karunia. We can spend, kita punya time, kita bisa ambil sebagian dari waktu kita yang kita sering kali lakukan untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi kita bisa mikir, daripada saya nonton Netflix, daripada nonton YouTube, kemana-mana habis berjam-jam. Pergi visit papa mama, pergi visit tante atau om yang sudah tua itu, yang sudah lama gak divisit. Memberitakan Injil ke sana sini, iya kan? Gak usah bermuluk-muluk menyelamatkan bangsa-bangsa, orang sekeliling dulu aja. Berapa banyak yang baik, yang menunjukkan kebaikan kepada siapa? Misalnya kepada pekerja-pekerja Anda, pembantu rumah tangga? Anyone? Iya kan? Pembantu rumah tangga? Pernah gak kita datang tanya apa yang kamu butuhkan? Are you happy kerja di sini? Anything yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu dan keluargamu? Ya kan? Kadang-kadang saya bingung, orang sering komplain gitu ya. Di kalangan teman-teman itu sering komplain, sekarang pekerja-pekerja sulit ya, pembantu rumah tangga apalagi. Asisten rumah tangga sulit sekali, gak setia. Gak ini, gak itu, malas, apa. Perhatikan tuh, saya mikir, well when was the last time kamu baik sama dia gitu. Oh kita baik kok sama dia, iya, tapi gajinya jauh di bawah UMR gak? Iya kan? Ya kan? UMR berapa? 4 juta, 5 juta begitu. Gajinya berapa? 1,8, 2,5, saya gak tahu Jakarta berapa. Iya kan? We can be kind to them. Kita bisa melihat mereka itu meninggalkan rumah mereka untuk bekerja buat kita. Sekali pulang setahun cuma sekali 2 kali. Bayangkan kalau kita yang di posisi mereka. Dengan kita berbaik kepada mereka, kita memberkati mereka, kita melakukan kehendak Tuhan.
Karena kita menuai yang baik, karena kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Jangan heran kalau Anda baik sama orang lain, Anda akan menuai kesetiaan, menuai ketulusan, menuai banyak hal ya. Jadi itu contoh saja, but kita harus go out of our way, keluar dari comfort zone kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Oke? Ada satu dokter anak kami dulu, ya, dokter anak saya juga, dokter saya waktu saya masih kecil, tapi sekarang sudah meninggal. Waktu itu saya datang pada dia dan saya bicara, saya panggil dia Om, saya bilang, halo Om, apa kabar gitu. Waktu itu saya ajak ponakan saya ini bertahun-tahun yang lalu. Ponakan saya itu punya impian untuk sekolah kedokteran. Sekarang sudah lulus kedokteran. Tapi pada waktu itu, saya bilang, Om ini loh, dia kepingin sekolah kedokteran nih, ada saran apa, ada advice apa buat dia, supaya nanti dalam perjalanannya mungkin advice-nya berguna gitu. Terus dia bilang begini, dia bilang sesuatu yang bagus, dia bilang gini, nama ponakan saya Anne, dia bilang, Anne, if you want to be a doctor, katanya, be a good one. Kalau kamu mau jadi dokter, jadi yang baik. Simple ya, but think about how deep it is. Pikirkan tentang essence-nya dari kalimat itu. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu jadi yang baik. Well, sekarang saya bilang sama Anda, dan saya, pedang bermata dua ya. Kalau kita mau jadi Kristen, jadi orang Kristen yang baik. Kalau kita mau jadi anak yang baik. Kalau mau jadi suami yang baik. Jangan jadi suami yang kasar. Berapa banyak sudah perempuan datang ke saya bilang, saya ini gak tahan sama suami saya. Sampai ada yang bilang gini, mau selingkuh, mau apa, saya gak peduli. Padahal peduli sih. Cuman ini ngomong aja gitu, karena ada sesuatu yang lebih diharapkan gitu. Didambakan tepatnya. Saya cuma minta satu, jangan kasar katanya. Aduh. Ya, tentu it works both ways. Perempuan juga pasti ada kasar. Tapi kalau di gereja saya pasti harus nyalain yang laki. Karena kalau Anda lihat dari mimbar sini jumlah perempuan jauh lebih banyak. Saya harus menjaga keselamatan jiwa saya sendiri. Ya, kalau jadi suami yang terbaik. Jadi istri yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi teman yang baik. Anything, whatever you do, be a good one. Whatever you do, be a good one. Jangan nanggung jadi orang, ya. Jadi yang baik sekalian. Oke. Kenapa kok kita harus baik sama orang, Bapak Ibu? Ya, ada quote yang bilang begini. Be kind to everyone. Ya, kejarlah kebaikan kepada setiap orang. Ya, be kind to everyone. For everyone you meet is fighting a tough battle. Semua orang yang Anda temui itu sedang berperang dengan suatu pergumulan yang berat. It's true. Kalau saya bertemu dengan 10 orang, tadi saya sampaikan di ibadah pagi, kalau saya bertemu dengan 10 orang, 11 orang ada masalah. Satunya saya. Semua orang itu bergumul sesuatu, Bapak Ibu. Semua. Oke? Saya yakin itu, kalau enggak satu hal ya yang lain. Kalau enggak bergumul karena kematian ya penyakit. Kalau enggak penyakit ya apalah, ya hubungan. Kalau enggak hubungan ya finansial. Gitu. Semua orang yang kita temui itu fighting a tough battle, so be kind sama mereka. Karena pada waktu kita melihat mereka tadi, kita bicara tentang anger management di ibadah yang keempat, saya katakan bahwa orang itu kalau marah ya Bapak Ibu, ya ada orang kita kadang-kadang bilang, ya I want to be kind, saya mau berbaik sama orang tertentu, tapi orang itu gak bisa dibaikin karena dia nyebelin banget. Ya, I understand. Some people memang sangat sulit, betul. Tapi Anda mesti mengerti, ada orang-orang yang sulit, yang suka melukai orang lain, yang suka marah, yang tidak ramah. Tahu nggak di balik itu sebetulnya apa namanya? Di balik itu hurt. Di balik itu luka, Bapak Ibu. Ya, tahu kan? Kalau kita reuni keluarga, kumpul keluarga, selalu ada satu tante atau satu om yang aneh. Sekarang kita bisa muncul toleransi kepada mereka karena di balik itu pasti ada luka. Ya, tapi itu aneh banget ya, luka banget. Gitu aja. Oke, jadi didoakan, dimengerti, didoakan. Semua orang yang kita temui pasti
sedang bergumul sesuatu yang berat. Oke, saya tutup dengan cerita ini. Ada suatu ketika ada satu anak namanya Teddy Stallard, ya, Teddy Stallard. Teddy Stallard ini anak kecil yang expressionless, tidak berekspresi, ya, orangnya dull, ya, oke, orangnya inilah dull pokoknya, membosankan gitu. Dan dia di sekolah juga prestasinya nggak bagus. Lalu ada satu guru namanya Miss Thompson. Miss Thompson ini nggak suka banget sama si Teddy ini. Dia nggak suka aja sama si Teddy ini. Pada waktu dia menilai pekerjaannya Teddy, ya, pelajarannya Teddy, dia mengakui bahwa dia ada suatu rasa kepuasan kalau dia harus mencoret ininya, nilainya, ya, mencoret ininya, hasil pekerjaannya. Jadi sampai segitunya dia nggak suka, katanya kalau dia put an X, dia ada rasa puas. Harusnya dia lebih tahu loh, Teddy ini kenapa kok seperti itu. Karena di rekodnya Teddy itu ada tulis dengan jelas. Tulisnya begini, kelas 1, Teddy ini berpotensi tetapi memiliki situasi rumah atau keluarga yang sulit. Kelas 2, Teddy ini a slow learner, belajarnya pelan. Karena mamanya sakit keras. Kelas 3, mamanya meninggal. Itu udah ada di rekodnya dia. Tapi somehow Miss Thompson ini gak bisa melihat itu. Nah, suatu ketika waktu Natal datang, terus di sekolah, di kelas itu ada acara tuker kado. Tapi anak-anak ini semua janjian untuk membelikan kado buat gurunya, buat Miss Thompson. Maka semua beli kado, semua siapkan kado hadiah untuk diberikan kepada gurunya, si Miss Thompson ini. Nah, sampailah setiap kado yang diberikan di depan sama Miss Thompson dibuka, ditunjukin, lalu semua orang wah, ya, tepuk tangan, wow. Sampai di kado atau hadiahnya si Teddy ini kepada Miss Thompson. Pada waktu dibuka, itu ada 2 barang. Yang pertama adalah gelang yang sudah tua, ada ininya, batunya yang sudah hilang separuh. Oke. Lalu satunya lagi adalah parfum, ya, wangi-wangian, minyak wangi yang murah. Terus sudah isinya sisa separuh, sisa setengah. Pada waktu kado itu dibuka, teman-teman semua ketawa. Semua menertawakan itu, melihat maksudnya itu kado model apa itu, kado apaan itu. Tapi kali itu Miss Thompson-nya sensitif dia. Jadi akhirnya dia bilang sama kelasnya, dia bilang, oke, settle down, sudah selesai semua, oke, quiet everyone. Terus dia pakai gelangnya itu sama dia semprotkan parfumnya ke badannya. Selesai, pada waktu kelas sudah selesai, si Teddy-nya maju ke depan, terus bilang sama Miss Thompson, dia bilang gini, Miss Thompson, katanya, you smell like my mother. Kamu baunya seperti mamaku. Mamanya udah meninggal. Terus dia bilang, and the bracelet looks good on you, katanya. Gelangnya bagus engkau pakai. Hari itu Miss Thompson pulang berlutut, she fell on her knees. Dia nangis dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia bilang, what have I done? Apa yang telah kulakukan? Ya, dia memohon pengampunan dari Tuhan. Keesokan harinya dia datang ke sekolah menjadi orang yang berbeda. Dia membuat janji. Dia berjanji pada dirinya bahwa dia akan berdedikasi untuk mengasihi murid-muridnya lebih dan membantu mereka khususnya yang pelan seperti si Teddy ini. Si Teddy lulus dari sekolah itu, dia sering tulis surat ke Miss Thompson. Dia masuk di kuliah, dia kasih kabar kalau dia diterima di fakultas apa, di universitas mana, dia lulus, dia kasih tahu. Lalu suatu ketika datang satu surat ke Miss Thompson yang bilang, Miss Thompson,
would you come to my wedding? Katanya, akankah kamu datang ke pernikahan saya? I have saved you a seat. Aku telah menyimpankan tempat duduk bagi kamu, katanya. Dan dia datang. Pada waktu dia datang, ternyata tempat duduknya itu untuk tempat duduknya orang tua. Jadi dipersilakan duduk di sana untuk mewakilkan, untuk merepresent mamanya. Ya, it's a beautiful story, it's a touching story, and I think kita mesti melihat setiap orang itu dari kacamata tersebut. When you see people, pada waktu Anda melihat orang, lihatlah dari kacamata belas kasihan. Karena semua orang yang Anda temui itu penuh dengan pergumulan. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa melihat itu, mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin kita tidak tahu caranya. Well, good news, kabar baiknya adalah kita selalu bisa belajar. Kita selalu bisa berubah. Kalau Anda berkata, ya tapi saya ini datang dari budaya tertentu, saya datang dari rumah yang tangan besi gitu. Well, waktunya berubah. Karena sekarang kita adalah anaknya Tuhan. Dan panduan kita adalah Alkitab, dan Alkitab mengajarkan kita untuk ramah kepada satu sama lain, penuh dengan kasih yang mesra. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Saya juga yakin kita ini hanya bisa melakukan apa yang Alkitab suruh ya, Alkitab ajarkan, kalau kita ini tahu gitu, mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mengenal. Kalau Anda kenal saya akan selalu kembali ke sana. Bagi saya semua itu jawabannya ada di salib. Ada di salib. Anda apapun, masalah pernikahan, masalah apapun Anda lihat, jawabannya ada di salib. Anda mungkin bingung, ya maksudnya apa aja ada di salib. Percayalah, ada di salib. Matanya lihat ke salib aja terus. Anda lihat ke salib terus Anda akan tahu. Anda akan menemukan jawaban di sana. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian pribadi, cerita pribadi. Suatu hari saya ajak anak saya. Anak saya ada dua. Yang satu usia 18 tahun, yang satu 5 tahun. Jadi bedanya jauh sekali. Saya ajak yang kecil. Ya. Waktu itu ada teman-teman CG. Teman-teman CG-nya istri saya kumpul-kumpul begitu di mall, di atriumnya mall yang atas gitu, di food court gitu ya, supaya anak-anak bisa lari-lari. Lalu kita duduk di meja panjang begitu, meja digabung-gabung gitu, lalu kita fellowship di sana. Anak-anak kecil lari-lari. Nah saya ini agak protektif sama anak saya yang kecil. I don't know why, ya saya tidak tahu kenapa. Mungkin anak perempuan kali ya, anak perempuan. Kalau sama yang laki sih saya biarin. Maksudnya alasannya biar tough gitu. Tapi kalau saya yang perempuan gitu, itu kelemahan saya. Jadi saya ngeliatin dia terus, saya perhatikan dia terus. Setiap kali dia lari-lari, saya khawatir dia jatuh. Saya khawatir dia diambil orang lah, saya khawatir, ya biasa orang tua ya. Jadi saya berdiri, saya liatin dia terus. Saya liatin dia terus di mana. Nah masalahnya di sini, dia lihat saya, dia menjauh. Karena dia pikir mau diajak pulang, ya kan? Karena dia lagi having fun di situ, dia menjauh. Ya, padahal kita dekat kalau di rumah, tapi kalau sudah di tempat umum yang banyak temannya, dia lupa papanya siapa. Jadi setiap kali saya liatin dia menjauh. Tapi dia akan datang ke saya sih, minta minum. Jadi lari minta minum tapi langsung pergi lagi karena dia takut diajak pulang. Tapi ya gak apa-apa, saya tungguin aja dia di sana. Saya tungguin, saya liatin terus meskipun dia menolak saya, menolak skalanya anak kecil. Tapi saya tunggu dia di sana terus. Saya tunggu. Sambil saya tunggu tiba-tiba saya ingat sesuatu. Waktu saya merhatikan tuh saya tiba-tiba kepikir sesuatu. Kita sama Tuhan kayak gitu ya? Iya enggak? Kita datang ke dia waktu kita ada perlu. Setelah itu kita bilang sama Tuhan, go away Tuhan. Leave me alone. Jangan campuri urusanku. Tuhan sana aja, sana. Ntar kalau aku perlu sama Tuhan lagi, aku datang lagi. You know what? Good newsnya. Saya sebagai orang tua, I don't care. Saya gak peduli. I still love her. Saya masih sayang sama anak saya. Dan saya tetap sabar di sana nungguin dia. Bukan saya terlalu sabar, enggak ya, terlalu sayang ya.
Jadi saya tunggu di sana aja. Itu Bapak Ibu, itu namanya kayu salib. Kita nggak deserve Tuhan punya kebaikan. Kita nggak deserve, kita nggak layak menerima kebaikannya, kita nggak layak menerima pengampunannya, nggak layak menerima cintanya. Tapi Dia berikan kepada Anda dan saya. Itu yang terjadi di kayu salib. Forever grateful, miliki hati yang selalu mensyukuri hal itu. Pegang erat-erat salibnya. Itu yang akan membuat Anda dan saya menjadi orang Kristen yang baik. Be a good Christian. Kalau mata tertuju selalu kepada salib. Amin Bapak Ibu. Nah, saya berdoa di tempat ini, kita terus kita terus exercise, melakukan yang baik, menjadi orang Kristen yang baik. Saya percaya Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat akan menjadi gereja yang lebih lagi dipakai oleh Tuhan, di mana jemaatnya akan banyak melakukan penjangkauan ke orang lain. Bukan cuma penjangkauan yang mengajak orang cepat dibaptis, dimasukkan di SEG dan semua itu tentu. Tapi biarlah mereka berubah karena melihat hidup Anda. Melihat bagaimana mereka melihat Kristus di dalam hidup Anda. Mereka menemukan kasih karunia pada waktu bicara dengan Anda. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa buat Anda.